Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan presentasi mengenai kompleksitas waktu, bubble sort, selection sort, serta merge sort. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurlita Absari, NIM 4611420010. Saya Ahmad Ramadan Auni, NIM 4611420033. Saya Ahmad Sadiqun, NIM 4611420044. Saya Muhammad Iqbal Abdillah dengan NIM 461114200046. Yang pertama merupakan bubble sort. Bubble sort adalah teknik pengurutan data dengan cara menukar dua data yang bersebelahan jika urutan dari data tersebut salah. Bubble sort dapat mengurutkan data dari yang terbesar hingga yang terkecil atau ascending, maupun dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu descending. Untuk penggunaannya sendiri, tidak cocok untuk set data dengan jumlah yang besar, karena kompleksitas dari algoritma ini adalah 0n pangkat 2, di mana n adalah jumlah item. Selanjutnya, memaparkan tentang pseudocode dari bubble sort itu sendiri. Ya, dapat kita lihat seperti ini ya. Jadi yang pertama itu kita men-set loop-nya menjadi list. Selanjutnya, set perulangan for i mulai dari 0 sampai dengan loop negatif 1. Lakukan swap atau tukar menjadi nilai false. Dilanjutkan dengan set perulangan for j mulai dari 0 sampai dengan loop negatif 1. Selanjutnya akan ada percabangan. Jika data kiri atau awal, yaitu list J, lebih besar daripada data yang berada di sebelah kanan atau di sebelahnya, atau list J plus 1, maka lakukan swap atau swap through. Namun, jika tidak, maka akan di-break. Next. Nah, ini merupakan contoh dari kodenya sendiri. Dan di sini ada library NumPy. Nah, kita menggunakan fungsi bubble sort dengan parameter mylist. Di sini ada len yang menunjukkan untuk mengetahui panjang data yang akan dibaca di situ. Selanjutnya akan ada proses pertukaran data atau swap, yaitu sama seperti tadi, tapi bedanya jika di sini itu menggunakan variabel penampung temp. Jadi variabel penampung temp akan diset menjadi mylist J. Lalu data dari mylist J akan berubah menjadi data indeks J plus 1. Nah, selanjutnya data J plus 1 akan disimpan ke temp. Jadi data yang ada pada indeks J plus 1 ditukar posisinya dengan indeks J yang kini ditampung di variabel temp. Seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan random nih. Jadi angka yang diinputkannya akan random. Di sini sudah tertera outputnya, yaitu inputnya 2801769191. Lalu setelah terjadi sorted, yaitu akan menghasilkan 0111267899. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, yang kemudian itu ada merge sort. Merge sort sendiri yaitu metode pengurutan lanjut dengan metode quicksort. Sama seperti quicksort, dia menggunakan metode divide and conquer juga, yaitu yang membagi data S dalam dua kelompok, yaitu S1 dan S2 yang tidak beririsan di disjoin. Proses pembagian data dilakukan secara rekursif sampai data tidak dapat dibagi lagi atau sampai subbagian data menjadi tunggal. Setelah data tidak dapat dibagi lagi, proses penggabungan merging sendiri dilakukan dengan memperhatikan urutan yang data yang diinginkan dari kecil dan terbesar, yaitu ascending, atau dari yang terbesar ke terkecil atau descending. Proses penggabungan ini dilakukan sampai semua data tergabung dan terurut sesuai urutan yang diinginkan. Next. Untuk pseudocode-nya sendiri seperti yang bisa dilihat. Nah, untuk mengesetnya sendiri memerlukan variabel berbentuk array ya, seperti
tidak dilihat, jika nilai variabel A itu sama dengan 1, maka program akan berhenti di situ karena ya sudah tidak dapat dibagi lagi. Sistem rekursif kan membagi sampai tidak bisa dibagi lagi. Jika data tersebut bernilai 1, maka program akan berhenti di situ. Kemudian ada variabel, tapi ketika nilai n-nya sendiri lebih dari 1, itu akan lanjut ke program berikutnya, yaitu memerlukan variabel L1 atau len1 biasa disebut array juga, kemudian variabel len2 yang menggunakan array juga, kemudian di merge dipisah, kemudian nilai yang dihasilkan dari merge sendiri itu akan di return ke program yang selanjutnya, yaitu prosedur merge sendiri. Nah, di prosedur merge sendiri memerlukan 3 variabel utama, yaitu tiga-tiganya berbentuk array juga. Langsung masuk ke looping pertama. Jadi jika A dan B memenuhi kondisi tersebut, jika nilai A kurang lebih dari B, maka B akan dipindah di belakang variabel C. Kemudian B sendiri akan dihapus dari B itu. Tapi jika kondisi selain jika A kurang dari B, maka nilai A sendiri akan ditaruh di belakang C. Kemudian dilakukan lagi seperti yang di atas. Ketika A memenuhi kondisi tersebut, maka nilai A sendiri akan ditaruh di belakang C. Kemudian nilai A sendiri akan dihapus dari A sendiri. Kemudian sama seperti di atasnya, tapi kali ini nilai B yang dieliminasi. Kemudian nilai tersebut direturn ke nilai hasil, maka akan membentuk suatu hasil di mana hasil tersebut sudah datanya sudah terurut dengan merge sort. Lanjut. Untuk codingannya sendiri bisa dilihat ya. Jadi ada dua prosedur di sini. Yang pertama yaitu merge dan merge sort. Prosedur dimulai dari merge sort terlebih dahulu jika ya seperti tadi, jika data tersebut memiliki nilai sama dengan 1, maka program akan berhenti di situ dan tidak mengulangi lagi. Tapi jika data itu lebih dari 1, maka akan dilanjutkan progres selanjutnya. Di dev merge sort sendiri itu data akan dipisah-pisah menjadi beberapa subbagian, kemudian akan diurutkan dengan prosedur yang pertama, yaitu prosedur merge, dan digabungkan di sana, kemudian akan ditampilkan di variabel sorted list tersebut. Next. Karena kami menggunakan nilai random dari range-nya angka 10 dengan panjangnya 10, maka bisa dilihat inputnya tersebut dan sudah diurutkan dengan merge sort seperti yang dilihat. Oke, yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya selection sort sama seperti bubble sort, tapi bedanya di sini selection sort itu di mana bubble sort tadi itu menukar data di sebelahnya, sedangkan selection ini teknik pengurutan data dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat semestinya. Jadi dimulai dari 0 sampai array itu habis. Selection sort juga dapat mengurutkan dari besar ke kecil maupun dari kecil ke besar, ascending maupun descending. Sama seperti bubble sort, penggunaan selection sort tidak cocok untuk set data dengan jumlah besar karena kompleksitas dari algoritma ini adalah 0 n/2, di mana n adalah jumlah item.
Untuk pseudocode-nya di sini didefinisikan list sebagai array dan n sebagai ukuran dari list tersebut. Jadi untuk i sama dengan 1 sampai n min 1, jika minimum itu di set menjadi i, jika j sama dengan i plus 1 sampai ke n, maka jika kondisi list j kurang dari list n, maka minimal menjadi j. Jadi jika j itu kurang dari list minimal tadi, maka nilai yang minimal tadi berubah menjadi j. Begitu juga jika minimal itu tidak sama dengan i, maka si minimal tadi diganti dengan list i. Oke, untuk kodenya di sini memakai selection sort dengan tentang 0 sampai dengan panjang array dikurangi 1. Terus indeks minimal sekarangnya diset menjadi i. Lalu seperti tadi, jika jumlah dari kiri yang dari awal dan selanjutnya itu lebih kurang, maka yang selanjutnya itu diset di paling kiri. Tapi jika yang sebelumnya itu lebih besar daripada yang selanjutnya, maka yang selanjutnya itu diganti ke yang sebelumnya. Langsung saja, ini ada contoh inputnya dengan masukan random 55, 6, 40 sampai 35, 45, 50. Nah, ini diurutkan dari kecil ke besar menjadi 000 hingga 999, 999. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, terakhir saya akan menyampaikan mengenai perbandingan bubble sort, merge sort, dan selection sort. Sebagaimana tertera pada tabel, jika n-nya itu 10 dalam artian jumlah datanya sedikit, maka tidak terlihat perbedaan yang signifikan. Untuk bubble sort itu 271 milisekund, merge sort 267 milisekund, dan selection sort 266 milisekund. Nah, dari data sebanyak 10 itu dapat disimpulkan bahwa ketiga sorting itu tidak masalah digunakan dalam kondisi jika datanya berjumlah sedikit. Nah, selanjutnya untuk n sama dengan 100 atau jumlah datanya 100, barulah terlihat perbedaan yang signifikan, di mana bubble sort itu 465 milisekund, merge sort 282 milisekund, dan selection sort 288 milisekund. Nah, di datanya sebanyak 100 itu terlihat bahwa yang paling cepat itu adalah merge sort, sedangkan bubble sort itu paling lambat, dan selection sort kedua terlambat. Nah, itu dikarenakan sebagaimana dijelaskan rekan saya, bahwa kompleksitas waktu bubble sort itu kan O(n kuadrat, dan selection sort itu O(n kuadrat juga, sedangkan merge sort itu O(n log n. Maka jika kita masukkan n sama dengan 100, terlihatlah perbedaan yang signifikan di sana. Maka selanjutnya, jika n-nya itu 1000, terlihat sebagaimana di tabel. Nah, untuk 10.000 terlihat sangat jelas perbedaannya, di mana bubble sort itu mencapai 31.000, merge sort tidak sampai 1.000, dan selection sort sampai 16.000. Nah, di data 10.000 ini
dapat disimpulkan jika data itu jumlahnya besar dibandingkan 3 jenis sorting ini, maka sebaiknya menggunakan merge sort. Dan selanjutnya, jika n-nya itu 100.000, nah untuk bubble sort itu angkanya menyentuh 3 juta milisekund. Nah itu sekitar 52 menit, sebagaimana dites di Google Colab. Selection sort itu sampai 1,6 juta, yaitu setengahnya bubble sort, dan merge sort itu hanya 1000 milisekund. Nah selanjutnya untuk n sama dengan 1 juta, saya memprediksinya bahwa untuk bubble sort itu 312 juta 410.700. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin untuk mencoba bubble sort jika jumlah datanya itu sangat besar, mulai dari 1 juta. Nah, itu dikali 100 karena kompleksitas waktunya itu ON kuadrat. Karena di 100.000 itu hanya 3 juta, maka untuk N sama dengan 1 juta dikali 100 seperti itu. Merge sort itu hanya 10.000. Kompleksitas waktunya adalah ON log N, maka terlihat jelas di N sama dengan 100.000 dan N 1 juta itu tinggal dikali 10 saja. Dan di selection sort itu hanya prediksi karena waktunya sangat lama. Sebagaimana saya jelaskan di bubble sort sebelumnya, bahwa kompleksitas waktu selection sort dan bubble sort itu ON kuadrat. Maka tinggal dikali 100 saja. Baik, next. Nah, selanjutnya untuk data N sama dengan 10 juta. Seperti cara sebelumnya, untuk memprediksinya tinggal dikali 100 lagi dari N sama dengan 1 juta. Untuk bubble sort itu sampai 31 miliar milisekund dan selection sort itu 16 miliar milisekund. Sedangkan merge sort itu relatif lebih cepat ya, 116.000 milisekund. Selanjutnya N sama dengan 100 juta. Untuk bubble sort tinggal dikali 100 dari data sebelumnya sampai 3 triliun itu. Kemudian selection sort sampai 1 triliun dan merge sort 1 juta milisekund. Dan yang terakhir N sama dengan 1 miliar. Untuk bubble sort sampai 312 triliun, merge sort sampai 13 juta, hanya prediksi karena cukup lama untuk diuji. Kenapa dikali 10? Karena kompleksitas waktunya O N log N, seperti itu. Dan selection sort itu 167 triliun. Next. Nah, dari tabel yang telah disajikan sebelumnya, saya tarik kesimpulan bahwa jika pengguna ingin menginput data dengan jumlah N kecil atau datanya sedikit, maka tidak masalah jika melakukan teknik bubble sort maupun selection sort, karena algoritma yang dibuat relatif mudah untuk pemula. Namun, jika pengguna ingin menginput data dengan jumlah N besar, maka lebih baik melakukan teknik merge sort ataupun teknik sorting dengan kompleksitas waktu logaritmik atau O N log N, karena jauh lebih efisien dibandingkan algoritma kuadratik, yaitu O N kuadrat. Baik, next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.